Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bilal Gusti. Oke geng, thanks udah klik video ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Oke geng, kali ini kita akan bahas tentang pembunuhan yang paling fenomenal di dalam sejarah Malaysia. Nah, siapakah dia? Yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Mona Fandey. Nah, siapa sih Mona Fandey itu? Nah gengs, kalau nyebutin nama Mona Fandey, pasti banyak banget ya orang-orang Indonesia itu asing ngedengarnya, atau siapa sih dia itu sebenarnya? Pasti banyak yang nggak tahu. Tapi kalau kita nanyain ke orang-orang Malaysia, ke negeri jiran di sana, pasti banyak orang-orang yang kalau ditanya siapa sih Mona Fandey, pasti dia bakalan merinding kali gengs. Nah gengs, Mona Fandey ini adalah dulunya seorang artis di negeri Malaysia. Nah, seperti diinfokan bahwa nama asli dari Mona Fandey adalah Masna binti Ismail, yang lahir pada tahun 1 Januari 1956 di Kangar, Perlis, Malaysia. Nah, memang gengs, sejak kecil ini Mona Fandey ini dia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang penyanyi yang terkenal di negeri Malaysia. Nah, dengan usahanya yang kuat, akhirnya pada tahun 1987 ia berhasil mengeluarkan album yang diberi tajuk yaitu Diana 1. Nah, ternyata gengs, album dia ini setelah dipasarkan di negeri jiran ini cukup meledak dan cukup terkenal. Apalagi salah satu single andalannya yaitu menyanyikan lagu ini cukup sukses di kalangan masyarakat di Malaysia. Nah, tapi namanya juga di industri entertain ya gengs, pasti ada di masanya gitu turun redup, di masanya dia lagi naik-naiknya, lagi kayak star, lagi bintang di atas. Nah, kayak si Mona Fandey ini, kesuksesan dia di dunia entertain ini nyata nggak cukup lama dan akhirnya dia redup. Nah, gara-gara keredupan dia sebagai seorang star di sana, akhirnya dia banting setir, gengs. Banting setir jadi dukun atau bomoh di Malaysia. Nah, karena dia banting setir jadi dukun atau bomoh di sana, akhirnya dia juga buka praktik supranaturalnya itu, gengs. Dan ternyata nggak disangka-sangka praktek supranatural ini ternyata laris manis di kalangan masyarakat di Malaysia. Bahkan pengunjungnya itu bukan cuma kalangan dari orang-orang biasa aja, gengs, tapi dari kalangan dari orang-orang yang terkenal, dari politikus dan juga artis-artis di sana. Dan menurut testimoni dari pelanggannya yang udah datang ke sana, katanya sih hasil dari praktik dia itu, pengamatan dia itu nyata manjur banget kan, berhasil. Nah, kata info juga sih, katanya dia sempet belajar ke Indonesia. Katanya sih, nggak tahu kepastiannya, dia pernah belajar di Indonesia tentang ilmu gaib kayak gini. Nah, karena kepopuleran dia nih, Mona Fandey di Malaysia, akhirnya datanglah seorang politikus yang ingin menaikkan karirnya di dunia politik. Nah, akhirnya datanglah Datuk Mazlan Idris ke tempat prakteknya si Mona Fandey ini pada tahun 1993 di Pahang. Nah gengs, di pembukaan prakteknya ini Mona Fandey ini dibantu sama suaminya yaitu Muhammad Nur Afandi Abdurrahman. Nah, dan juga dibantu sama asistennya gengs yaitu Juraimi Hasan. Nah, si Mona dan suaminya ini gengs berjanji ke Datuk Mazlan Idris untuk memberikan jimat yaitu tongkat dari Presiden Insinyur Soekarno, dan juga kayak surban submit atau kayak peci peninggalan Insinyur Soekarno juga. Nah, Mona juga meyakini Datuk Mazlan ini bila dia memegang tongkat atau jimat itu, dia akan menghilang dan nggak bakal kelihatan sama siapa-siapa gitu, gengs, katanya. Nah, sebagai imbalannya, sebagai bayarannya, nah Mona Fandey ini minta ke Datuk Mazlan yaitu uang sebesar 2,5 juta ringgit Malaysia. Nah, karena dia nggak mau rugi, akhirnya si Mona Fandey ini minta DP duluan, gengs, ke Datuk Mazlan ini. Akhirnya Datuk Mazlan ngasih lah DP sekitar 500 ringgit dan juga 10 sertifikat tanah untuk DP-nya ini. Nah, dimulailah ritualnya di rumah Mona Fandey. Nah, ritualnya itu Mona Fandey ini menyuruh Datuk Mazlan untuk berbaring di lantai, dan wajah Datuk Mazlan ini akan diberikan kayak bunga-bunga gitu, gengs. Nah, akhirnya Mona Fandey ini nyuruh Datuk Mazlan untuk menutup matanya karena akan ada, katanya sih, datang uang yang jatuh dari langit
ke hadapan dia. Nah gengs, akhirnya nih si asistennya ini, Juraimi, malah memotong kepala Datuk Mazlan ini. Bukannya uang yang jatuh, ternyata sebilah kapak yang jatuh ke leher Datuk Mazlan dan kepalanya terputus. Nyata nggak sampai di situ geng, nyata mereka tuh cerdik, pinter. Mungkin karena nggak mau ketahuan juga gengs, akhirnya tubuh Datuk Mazlan ini dipotong-potong, dikuliti menjadi 18 bagian. Nah, dan mayatnya itu ternyata dikubur di gudang rumah Mona Fendi. Akhirnya pada tanggal 2 Juli 1993, Datuk Mazlan dilaporkan hilang oleh keluarganya dan dilaporkan ke polisi setempat. Nah, setelah Mona Fendi, suaminya dan asisten ini dapat uang dari hasil deal-dealan tadi sama Datuk Mazlan, dia malah foya-foya, malah belanja sana sini, katanya juga dia beli mobil, dan pokoknya uang dari hasil dukun-dukunannya itu yang sama Datuk Mazlan ia pakai buat foya-foya. Kayak peribahasa kan, sepandang-pandangnya tumpai pasti dia akan jatuh juga. Seperti kita kubur bangkai pasti akan kecium juga. Nah, ceritanya polisi ini nangkep Juraimi karena dia ketahuan kayak makin narkoba. Nah, pas ditangkap itu dia lagi mabok gitu gengs. Nah, nggak tahunya pas dibawa ke kantor polisi, si Juraimi ini nih, si asistennya Mona Fendi, dia ngaku kalau dia itu udah motong kepalanya Datuk Mazlan. Nah, akhirnya di situ ketahuanlah, diinterogasilah dia siapa aja yang ikut dalam pembunuhan ini. Akhirnya diolah TKP lah dan diketahui bahwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 18 Juli 1993. Nah, nggak lama kemudian pada tanggal 22 Juli 1993-nya, polisi berhasil menangkap potongan-potongan dari tubuh Datuk Mazlan ini dan juga berhasil menangkap Mona Fendi dan juga suaminya. Dan akhirnya 3 orang ini nih, Mona Fendi, suaminya, dan asisten ini diberi hukuman, yaitu hukuman mati dengan cara digantung. Nah, ternyata ketiga terdakwa ini sempat mengajukan banding atau gerasi lah ya guys untuk terakhir kalinya, tapi ditolak oleh pengadilan setempat. Nah, kan biasanya kalau misalkan ada seseorang yang didakwa hukuman mati, biasanya dia akan diminta makanan apa nih? Makanan apa kamu pengen nih yang terakhir kalinya, pengen ketemu siapa kamu yang terakhirnya. Nah, ketiga orang ini nyata gengs, ketika ditanya ingin makan apa untuk terakhir kalinya, mereka pengen makan KFC. Nah gengs, yang bikin kesel warga di sana, masyarakat Malaysia, selama sepanjang masa pengadilan ini, Mona Fendi ini mempertontonkan tingkah lakunya yang gembira, happy, seneng, bahkan modis kayak gitu, nggak ada kayak muka-muka salah gitu, kayak nggak ada muka-muka penyesalan di wajahnya tuh. Justru dia tuh sumringah, kayak seneng gitu. Justru gengs, ketika dia diwawancara sama wartawan sana, dia justru bilang, kelihatannya saya punya banyak fans. Emang kayak psycho gitu ya otaknya. Nah, ketika hari dimana dia dijatuhkan hukuman digantung, detik kakinya itu dia justru bilang, saya tak akan mati, dengan momok wajah yang tersenyum bahagia. Dan akhirnya tetap aja gengs, dia dihukum gantung di sana. Justru kemasyhuran dia, keterkenalan dia, ketenaran dia itu benar-benar di puncak itu ketika dia menjadi seorang pembunuh ini gengs, bukan ketika dia menjadi seorang penyanyi. Dan akhirnya Mona Fendi, suaminya, dan asisnya mati di tiang gantung pada tahun 2001. Nah gengs, itulah kasus pembunuhan yang terfenomenal di Malaysia. Oke gengs, sebelum pamit jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya.